Oke, kali ini kita mau bahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. KSP itu adalah hasil kali kelarutan, sedangkan kelarutan itu biasanya dilambangkan sama S, atau artinya itu sama dengan konsentrasi atau molaritas. Jadi, kalau kamu ditanya kelarutan, misalnya diketahui masanya atau mau cari masanya, itu berarti sama aja kita pakai rumus molaritas atau rumus konsentrasi. Pakai rumus yang mol per volume masih bisa, atau yang gram per ml kali 1000 per mililiter larutan. Oke, terus maksudnya hasil kali larutan itu gini. Ini udah tak kasih contoh di rumus. Misalnya NaCl, ya. NaCl berarti bisa kita jabarkan jadi ion-ionnya Na+ sama Cl-. Terus kalau kita misalkan NaCl itu punya kelarutan S, berarti kita pakai perbandingan konsentrasi sama dengan perbandingan koefisien. Berarti Na+ juga S, Cl- juga S, karena koefisiennya sama-sama 1. Sehingga hasil kali kelarutannya atau KSP-nya berarti ion Na+ dikali ion Cl-. Berarti S dikali S atau S kuadrat. Contoh satu lagi, Al2SO4 3 kali. Berarti kita jabarkan jadi ion-ionnya, Al valensi 3 sama SO4 valensi 2. Terus jangan lupa kita setarakan. Berarti Al-nya aku kali 2, SO4-nya aku kali 3. Sehingga kalau misalnya Al2SO4 3 kali itu kelarutannya adalah S, berarti Al plus 3, karena koefisiennya 2, berarti kelarutannya adalah 2S. SO4 min 2, koefisiennya 3, berarti jadi 3S. Berarti hasil kali kelarutannya adalah Al plus 3, kan dia koefisiennya 2 jadi pangkat. Lalu SO4 min 2, koefisiennya kan 3, 3-nya jadi pangkat. Sehingga 2S dikuadratkan dan 3S dipangkat 3. Dikalikan berarti jadi 105S pangkat 5. Nah, ini kalau cara panjang, jadi kita jabarin satu-satu. Ada cara yang lebih cepat. Nah, ini. Kalau jumlah ionnya 2, kita bisa langsung ngafalin kalau KSP-nya adalah S kuadrat. Jumlah ion 3, KSP-nya 4S pangkat 3, jumlah ion 4, KSP-nya 27S pangkat 4, dan jumlah ionnya 5 itu KSP-nya 108S pangkat 5. Seperti itu. Ini subbab pertama. Ya. Di latihan 8.1 kita coba jabarin kelarutannya, terus suruh nyari rumus KSP-nya. Latihan 8.2 juga masih sama. Ya, seperti itu. Nah, terus latihan 8. Nah, ini latihan 8.3 itu oke, masih sama. Masih sama. Terus oke, yang mulai beda mungkin yang 8.4. Ini mulai ditanyakan adalah kelarutan dalam ion senama. Jadi kalau ini S yang di sini itu adalah kelarutan dalam air. Nah, kalau yang di sini itu adalah kelarutan dalam ion senama. Soalnya ini bunyinya gini, diketahui KSP PbI2 itu adalah 7 kali 10 pangkat min 9. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelarutan PbI2 dalam larutan Ki 0,2 molar. Nah, caranya berarti kita jabarkan dulu yang punya KSP kan PbI2, kita jabarin. Ya, tadi caranya. Ki juga kita jabarin jadi ion-ionnya. Berarti ini kalau disetarakan berarti ini Ki-nya 0,2, K plusnya 0,2, I-nya 0,2. Terus sekarang berarti ion senamanya apa? I ya. I. Ion yang sama itu adalah I. Nah, tapi kenapa dipilih 0,2? Karena kelarutan di sini itu sangat kecil. Sehingga kalau ini dibandingkan sama ini kalah, tidak ada apa-apanya. Karena dia sangat kecil, artinya bisa tidak dianggap. Sehingga berarti kita cuma masukkan angka ini, 0,2. Nah, terus kalau I-nya masukkan 0,2, berarti PB-nya itu tetap S. Nah, sehingga ini S di sini ketemu ini adalah artinya adalah kelarutan PbI2 dalam
larutan Ki 0,2 molar. Seperti itu. Nah, kalau kita mau nyari S seperti biasa, misalnya ini kan KSP-nya PBI 27 kali 10 pangkat min 9. Kalau kita mau nyari S biasa, itu artinya kelarutan PBI 2 dalam air. Berarti tinggal ini kita sama 4 S pangkat 3, karena kan ini PBI 2 total ionnya 3 ya, PB 1, I-nya 2 ya. Nah, berarti 4 S pangkat 3 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9. Tinggal kamu bagi 4, lalu kamu akar 3, nanti ketemu S. S di situ adalah kelarutan PBI 2 dalam air. Nah, kalau yang S di sini itu berarti kelarutan PBI 2 dalam kelarutan Ki. Jadi ada unsur yang sama. Itu namanya kelarutan dalam ion senama. Ini subbab yang kedua. Tolong diamati aja caranya. Kalau masih nanti belum paham, bisa tanya aku lebih lanjut ya. Ini sudah aku buatin sebenarnya semudeng mungkin sih, sejelas mungkin. Coba nanti dipelajari lagi. Yang terakhir adalah memperkirakan pengendapan. Kalau kita sudah tahu itu KSP, berarti kita kan pakainya namanya KSP ya. Tapi kalau kita belum tahu itu apakah KSP-nya, berarti kita nulisnya KSP. Ada guru yang pakai KSP, ada guru yang pakai KC. Intinya itu adalah kita mau membandingkan nilainya dulu, nilai Q-nya dulu dengan nilai KSP sebenarnya. Kalau KSP lebih kecil dari KSP, berarti tidak terjadi endapan. Kalau KSP sama dengan KSP, berarti tepat akan mengendap. Kalau KSP lebih besar dari KSP, berarti terjadi endapan. Tak kasih contohnya juga ada di sini. Contoh soal mengendap. Oke, yang ini. Ini ya. Ini latihan 8.3 nomor 5. Jadi di soal diketahui bahwa ada ion-ion Pb plus 2, Fe plus 2, Cu plus 2, Cd plus 2 itu sebesar 10 pangkat min 4 molar dengan volume 1 liter. Lalu, larutan yang punya ion itu dicampur dengan larutan Na2S. Sebanyak sama 10 pangkat min 4 molar dalam 1 liter larutan. Jadi, dicampur ya. Nah, terus kalau dicampur nanti kan pasangannya tukar pasangan. Sehingga kalau tukar pasangan nanti akan ketemu Pb dengan S, Fe dengan S, Cu dengan S, Cd dengan S. Ya, nanti Na-nya entah ketemu dengan pasangannya Pb, Fe, Cu, Cd masing-masing ya. Oke, nah terus aku mau cek KSP-nya. Berarti karena ini kan sama ya, Pb plus 2, Fe plus 2, Cu plus 2, Cd plus 2. Berarti aku bisa nyoba satu kali aja. Aku misalkan Pb sama S, PbS, ya Pb sama S. Terus karena tak misalkan ini, nah ini kan aku kalikan dulu. Nanti ketemu mol, ini tak kalikan ketemu mol ya. Karena dicampur berarti volume penjumlahan dari volume ini tambah volume ini ya. Sehingga 1 liter tambah 1 liter berarti jadi 2 liter. Nah, ingat ini kan kelarutan itu adalah konsentrasi. Konsentrasi kan berarti mol per liter per volume ya. Nah, makanya ini setelah kamu masukin, ini kan molnya, ini kamu kalikan kan jadi 10 pangkat min 4 mol. Ya toh. Nah, terus karena larutannya jadi 2 liter, kita bagi 2. Ini sudah ketemu jadi molaritas, ini juga sama. Ternyata hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 9. Nanti kamu cek, kamu bandingkan dengan KSP-nya PbS. KSP-nya tuh gede, kecil-kecil. Dia kayaknya tadi tak cek itu di soal minusnya min 36, min 20, min 18. Jadi minusnya kecil-kecil. Berarti artinya apa? KSP-nya lebih besar daripada KSP. Karena KSP lebih besar dari KSP, makanya bisa dikatakan mengendap. Seperti itu. Nanti tolong dibandingkan dengan soal ya. Karena ini kan aku gak nulis soal, jadi kalian mungkin masih nggak terlalu paham apa sing tak omong. Jadi bukalah bukumu dengan jawabanmu ini gitu loh. Jadi nanti kamu akan paham yang tak maksud. Oke, tentang KSP itu aja yang penting. Jadi ada 3 hal. Pertama, pengertian kelarutan, hasil kelarutan. Yang kedua, kalau dalam ion senama, kelarutan dalam ion senama. Yang ketiga, yang agak butuh waktu pengerjaan itu kalau memperkirakan pengendapan.
Ya, oke. Segitu dulu. Ini butuh banyak latihan sih kalau nggak bingung. Ya, thank you.